Shalom kids, good morning, selamat pagi. Miss Lia percaya hari ini semuanya sudah siap akan belajar. Nah, apa kabarnya hari ini? Miss Lia berharap semuanya tetap sehat, semangat, dan tetap dalam perlindungannya Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar kembali yaitu di tematik 1C, subtema yang ketiga di pembelajaran yang pertama. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat kesempatan pagi hari yang indah yang boleh Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada semua karena berkat-Nya Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar, Tuhan berkati ya. Berkati kami semua yang belajar dari rumah, Tuhan berkati mama, papa, mbak yang menjaga kami saat belajar. Dan Tuhan memberkati Miss Lia yang akan menyampaikan pembelajaran di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, boleh buka bukunya page 89 ya, halaman 89. Oke, today we will learn about kegiatan sore hari. Oke, ingat lagi bahwa di tematik 1C kita membahas mengenai kegiatan atau activity ya. Nah, hari ini kita sudah masuk di subtema 3 ke pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan sore hari. Oke, anak-anak sudah belajar mengenai kegiatan pagi dan siang hari. Nah, sekarang anak-anak akan belajar mengenai kegiatan sore hari. Oke, di halaman 89 ya, di situ di paling atas sudah ada 2 buah gambar yang berbeda. Sebelum kita membandingkan perbedaan siang dan sore hari, Miss Lia akan bacakan dulu teks singkat yang ada di bagian bawahnya ya. Boleh disimak bukunya lalu didengarkan. Sore hari Agi pulang dari sekolah. Siang hari Agi pulang dari sekolah. Sore hari Agi bermain dengan teman-teman. Apakah perbedaan kedua gambar di atas? Bagaimana cuaca siang dan sore hari pada gambar di atas? Oke. Lihat ke depan ya, kita bandingkan bersama. Jadi yang gambar yang pertama adalah suasana di siang hari ya. Lalu gambar yang kedua adalah suasana di sore hari. Oke, apa sih yang berbeda nak dari kedua gambar berikut? Yang berbeda yang pertama kondisi langitnya, lihat ya. Siang hari langitnya itu sangat cerah, langitnya berwarna biru ya. Dan semua anak ini pulang sekolah. Lalu sore hari langitnya itu lihat tampak warna oranye atau orange ya. Kenapa? Karena sore hari itu mataharinya akan terbenam, yaitu condong ke barat ya. Itu kenapa langitnya tampak warnanya seperti orange ya. Dan kegiatan yang dilakukan adalah bermain. Nah, jadi kalau siang itu langitnya itu cerah sekali, tapi kalau sore hari dia sudah agak ke orange gitu karena mataharinya sudah terbenam dan langitnya akan berganti gitu ya, akan gelap gitu karena menuju ke malam. Oke, nah sekarang boleh buka halaman berikutnya nak, di halaman 90. Oke, di halaman 90 di paling atas di situ sudah ada 5 buah kalimat. Tapi kalimat itu belum lengkap karena masih ada kata-kata yang belum ditebalkan. Nah, di situ sudah ada 2 pilihan di setiap kalimat. Tugas kalian adalah menebalkan kalimat kata yang sesuai dengan kalimatnya ya, Nak. Oke. Yang pertama Miss Lia akan bacakan. Ini tentang suasana sore hari ya. Suasana pada sore hari. Langit sore hari berwarna apa? Berwarna kuning atau hitam? Kuning, betul. Tebalkan kata yang kuning. Oke, next. Yang kedua. Agi tidur atau bermain pada sore hari? Yes, bermain. Kalau tidur itu tidur siang ya, nah. Oke, tebalkan kata bermain. Next, number 3. Udara sore hari panas atau sejuk? Yes, sejuk. Kalau udara sore hari itu sejuk ya, karena kan mataharinya udah mau terbenam ya. Oke, next number 4. Ayah pulang atau pergi bekerja pada sore hari. Kalau sore hari ayah itu baru berangkat kerja atau sudah pulang? Yes,
pulang. Oke, boleh tebalkan kata pulang. Oke, the last one. Ibu menyiram bunga atau pakaian pada sore hari. Ibu menyiram, yes, menyiram bunga pada sore hari. Nah, kegiatan sore hari itu bermacam-macam ya nak. Kalau ibu biasanya menyiram bunga, lalu kalau ayah itu pulang dari kantor, kalau kita itu biasanya bermain gitu ya. Oke, nah sekarang lihat di bagian bawahnya. Di situ sudah ada 2 buah gambar ya. 2 buah gambar ini terlihatnya sih sama, tapi apakah yang membedakannya? Tugas kita adalah memberikan tanda centang untuk kegiatan sore hari yang tepat ya. Oke, di gambar yang pertama di sini ada Bella yang sedang senam, lalu posisi mataharinya sudah mau terbenam ya. Yang kedua di sini gambar Bella yang sedang senam tapi posisi mataharinya masih di atas sekali. Nah, berarti yang gambar pertama kalau mataharinya sudah ingin terbenam, nah, berarti dia ini sudah suasana yes, sore hari, checklist di sini. Kenapa, Miss? Iya, karena suasana sore hari itu mataharinya sudah mulai terbenam ya. Nah, sekarang lihat, kalau mataharinya di atas sekali, ini sore atau siang? Siang, betul. Berarti checklist atau silang? Dibiarkan saja ya, karena ini kegiatan siang hari. Oke. Nah, sekarang boleh buka di halaman sebelahnya. Oke, di halaman 91 di situ sudah ada sebuah teks singkat mengenai sore hari. Miss Lia akan bacakan. Boleh disimak bukunya nak sambil didengarkan sambil dibaca. Sore hari. Matahari condong ke barat. Condong itu artinya mengarah ya. Cahaya matahari tidak seterang siang hari. Matahari bersinar tidak terlalu panas. Udara terasa sejuk. Banyak kegiatan pada sore hari. Ada anak bermain bola, ada anak menyiram bunga, dan ada anak yang bermain sepeda. Nah, dari teks singkat ini kita bisa mempelajari beberapa hal mengenai sore hari. Yang pertama, sore hari itu mataharinya condong ke barat ya, atau akan terbenam di barat. Ingat lagi, matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Oke. Lalu yang kedua, saat sore hari matahari itu tidak terlalu cerah ya nak, karena matahari akan segera tenggelam. Jadi dia tidak terlalu cerah dan tidak terlalu panas, dan rasa udaranya itu sejuk sekali ya. That's why kenapa langitnya itu sudah mulai berwarna orange dan nanti akan berganti menjadi gelap ya. Lalu kegiatan sore hari biasanya ada yang bermain ya. Ada yang bermain apa? Ada yang bermain bola, ada yang menyiram bunga, ada yang bermain sepeda, tergantung kesukaan kalian pada sore hari. Oke. Nah, di bawahnya nah di situ sudah ada sebuah kotak. Seharusnya kotak itu diisi di sekolah. Jadi kalian mengisi kegiatan sore hari yang teman-teman kalian lakukan. Tapi karena ini tidak bisa dilakukan, jadi bagian bawah kita skip, tidak kita kerjakan ya. Oke, open next page. Halaman 92. Oke, di halaman 92 di situ sudah ada 4 buah gambar. Oke, lihat bukunya sayang. Di sini sudah ada 4 buah gambarnya. Yang pertama ada anak yang sedang tidur, lalu ada anak yang baru berangkat sekolah, lalu ada anak yang sedang membaca buku, dan anak yang baru bangun. Oke, kita akan memberikan tanda centang untuk kegiatan pada sore hari. Oke, yang pertama, habis pulang sekolah, nih langitnya cerah ya, berarti harusnya ini kegiatan sore atau siang? Siang, betul. Berarti ini bukan kegiatan sore hari ya nak, biasanya itu tidur itu di siang hari, berarti dibiarkan saja. Yang kedua, di sini ada gambar seorang anak laki-laki yang baru berangkat sekolah. Kalau berangkat sekolah itu kapan? Pagi, siang, sore atau malam? Pagi, betul. Berarti gambar yang kedua ini bukan kegiatan sore hari ya nak. Lalu yang berikutnya, di sini ada seorang anak yang sedang membaca buku. Wah, ini bisa pagi, siang, sore atau malam? Sore hari, betul. Kalau pagi dia sekolah, kalau siang dia istirahat, kalau sore dia membaca buku ya, kalau malam istirahat lagi. Berarti sore hari checklist. Nih ya, berarti gambarnya baru satu yang di checklist, yang gambar pertama dan kedua dibiarkan saja. And the last one, ini ada seorang anak yang baru bangun tidur. Wah, biasanya ini kapan nih? Pagi, siang, sore atau malam? Yes, pagi hari, betul. Berarti dari keempat gambar ini yang merupakan kegiatan sore hari adalah yang ketiga, yaitu kegiatan membaca
buku. Biasanya nih nak, sore hari itu memang digunakan orang-orang untuk bersantai atau bermain atau melakukan kesukaannya. Di saat semua pekerjaannya, semua tugasnya, semua aktivitasnya itu sebenarnya sudah dilakukan ya. Jadi dia mau santai-santai. Biasanya nih kalau misalnya pulang sekolah, pulang selesai ngajar, misalnya itu makan siang, lalu misalnya gosok baju itu udah rutinitas, baru misalnya mandi ya, karena kan pulangnya udah mau menjelang sore, mandi lalu misalnya istirahat sebentar. Nah nanti misalnya bangun tidur itu sekitar jam udah mau ke arah sore ya nak, baru misalnya aktivitasnya apa? Nah misalnya bersantai, nonton TV gitu ya, karena kan nggak bisa keluar. Jadi memang sore hari itu biasanya digunakan orang-orang untuk lebih santai ya, tidak terlalu mengerjakan pekerjaan yang berat. Oke, sekarang di bagian bawahnya nak, sudah ada sebuah teks mengenai bermain bersama. Boleh disimak bukunya, misalnya akan bacakan buat kalian. Bermain dengan teman pada sore hari menyenangkan. Bermain dengan teman harus rukun. Sikap bermain yang baik bersama teman adalah 1. Bermain jangan berebut. 2. Bermain harus bergantian sesuai giliran. 3. Tidak mengganggu giliran teman yang bermain. 4. Tidak mudah marah saat bermain. Dan 5. Mau meminjamkan mainan kepada teman. Nah anak-anak, dari teks singkat ini kita belajar beberapa hal. Kalau main bersama itu pasti dong lebih dari 2 orang ya nak. Jadi ketika kalian bermain bersama, kalian harus bisa saling menghargai ya, rukun, bermain secara bergantian, tidak marah-marah, mau berbagi mainan. Berbagi mainan artinya bukan memberi untuk buat dia, misalnya itu baru kamu beli, tapi kamu bisa meminjamkan ketika kamu tidak memakainya. Dan teman yang dipinjamkan juga harus bertanggung jawab atas mainan itu ya. Jadi kalau kita bermain sama teman harus rukun, mainnya sama-sama, nggak boleh pilih-pilih teman. Iya aku nggak mau nih mainnya sama yang matanya sipit, nggak boleh ya, tetot ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Mis aku nggak mau main sama teman yang kulitnya hitam, wah tetot, salah ya nak. Jadi bermain itu dengan siapa saja, tidak boleh memilih-milih teman. Oke. Nah, sekarang di halaman sebelahnya, halaman 93, kita akan memberikan tanda checklist untuk sikap yang benar ya. Yang tidak benar dibiarkan saja. Bila bermain bersama teman, aku akan 1. Bersabar menunggu giliran dalam bermain. Checklist atau tidak? Checklist. Yang kedua, bila bermain bersama teman, aku akan merasa senang dapat bermain bersama. Checklist atau tidak? Checklist. Number 3, bila bermain bersama teman, aku akan marah bila teman tidak mengikuti kemauanku. Checklist atau dibiarkan saja? Biarkan saja, karena itu salah. Number 4, bila bermain bersama teman, aku akan kesal bila teman mendapat giliran bermain. Checklist atau biarkan saja? Biarkan saja, karena itu salah, tetot. The last one, bila bermain bersama teman, aku akan marah bila aku kalah dalam bermain. Checklist atau biarkan saja? Biarkan saja, karena itu salah. Oke. Jadi kalian sudah tahu ya nak, aturan-aturan bermain itu sebenarnya mungkin sudah kalian terapkan di rumah, bermain dengan tetangga ya. Mungkin, tapi kalau di sekolah pasti situasinya berbeda karena temannya lebih banyak dan kalian bisa lebih banyak bermain dengan siapapun. Nah, justru semakin banyak orang, semakin banyak teman, semakin banyak permainan yang kalian mainkan, kalian harus belajar untuk sabar, rukun, bergantian, tidak marah-marah ya, menunggu giliran, lalu memberikan giliran kepada teman untuk bermain. Nah, itu harus diterapkan ya. Kenapa, Miss? Karena jika itu tidak diterapkan, maka akan timbul pertengkaran seperti contoh berikut. Yuk kita baca di bagian paling bawah. Di situ sudah ada sebuah gambar. Kalian bisa lihat ya, nak. Di gambar itu sudah ada 4 orang yang sedang bermain, tapi 2 orang ternyata sedang bertengkar. Mari kita baca teksnya. Anak-anak sedang bermain bola. Buddy mengejek Yoga. Yoga tidak senang. Buddy dan Yoga marah-marah.
Agi memisahkan Badi dan Yoga. Bagaimana menurutmu sifat Badi dan Yoga? Dan bagaimana menurutmu sikapnya Agi? Yang pertama, mereka lagi main berempat, tapi ternyata si Badi ini mengejek Yoga. Dia tidak tahu mengejeknya seperti apa, tapi dia mengejek Yoga. Yoganya nggak suka diejek, jadi dia balas, dia marah sama Badi, dan Badi sama Yoga bertengkar. Ya, lihat wajahnya gitu ya. Lalu Agi memisahkan Badi dan Yoga karena Agi nggak mau mereka bertengkar. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana sikap Badi dan Yoga? Tidak baik ya, betul. Kenapa? Karena kan sudah tahu kalau bermain itu harus bergantian, harus rukun, sabar, tidak boleh marah, tidak boleh mengejek, tidak boleh curang. Itu harus ditaati saat bermain supaya tidak timbul pertengkaran. Nah, itu sifat Badi dan Yoga berarti tidak baik, tidak boleh ditiru ya, tetot. Lalu bagaimana dengan sifatnya Agi? Sifatnya Agi good ya, baik. Kenapa? Karena Agi mau memisahkan temannya yang sedang bertengkar. Itu patut dicontoh ya. Oke, sekarang boleh buka next page. Oke, nah di next page ini ada sebuah games mengenai ular tangga. Biasanya kalau kita kenal itu ular naga ya, ular tangga, betul, ular tangga. Tapi ini bisa dimainkan di rumah ya, kalian bisa mainkan bersama mama, papa, atau mbak. Miss, bagaimana cara bermainnya? Jadi kalian nanti bikin pion. Pion itu adalah kayak gambaran orang yang akan berjalan di ular tangga ini ya. Lalu buat dadu, atau kalau kalian punya dadu boleh dimainkan. Nah, ini seru sekali sebenarnya. Biasanya nih kalau di kelas habis pembelajaran jam istirahat, biasanya anak-anak yang Miss Lia main ini kalau memang lagi tidak mau main di luar kelas. Tapi karena kita nggak bisa ketemu, jadi kalian mainnya di rumah ya nak. Oke, nah sekarang, ini dia ada PR ya. Lihat di halaman berikutnya, halaman 95. Ingat kolase ikan waktu itu nak yang menggunakan potongan kertas origami. Nah, ini sama tapi gambarnya bukan semangka ya sayang, tapi gambarnya open next page ya. Gambarnya adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang menendang bola. Nah, tugasnya kalian adalah mewarnai gambar si anak ini dengan menggunakan kertas origami yang digunting-gunting kecil. Ingat, kemarin di kolase ikan banyak sekali yang mengguntingnya itu sudah sesuai dengan ukurannya, tidak digunting-gunting kecil. Padahal Miss Lia itu maunya digunting-gunting kecil karena nilainya itu diperhitungkan. Jadi buat kalian yang akan mengerjakan ini Miss Lia kasih waktu 1 minggu. Nanti Miss Lia share ke mama kapan info pengumpulannya. Jadi ini diwarnai, terserah kalian, warnanya bebas, origaminya bebas. Lebih banyak warna lebih cakep, lebih bagus nilainya. Jadi diwarnai dengan menggunakan kertas origami yang dipotong-potong kecil sesuai dengan contoh yang ada di semangka ini ya. Yang alat-alat yang digunakan adalah gunting, lem, dan kertas origami. Miss, apakah ini perlu difotokopi lalu ditempel? Tidak perlu nak, langsung saja di buku ya. Jadi supaya tidak repot, kalian langsung saja mengerjakannya di buku. Oke, dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran. Nanti Miss Lia akan share ke mama. Miss Lia akan share infonya ke mama ya. Oke kids, thank you for today. Kita sudah selesai di pembelajaran ini. Karena halaman 96 itu ada PR, jadi Miss Lia minta yang dikirim ke Miss Lia adalah halaman 93 ya. Jadi yang dikirim ke Miss Lia adalah halaman 9. Start dari 92 dan 93 ya nak. Jadi yang dikirim ke Miss Lia adalah halaman 92 dan 93. Oke? Ya kids, jangan lupa dikerjakan PR-nya 1 minggu dari sekarang. Nanti Miss Lia akan share infonya ke mama. Thank you for today. Tetap semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan sayur dan buah, dan jangan lupa berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia terbebas dari virus corona. Thank you kids for today. God bless you. Bye bye.